Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah sahabat dan Bapak Ibu, kita lanjutkan membahas tentang mengkhatam Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan musnadnya dengan isnadnya dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Iza wafaqa khamtul Quran awwalul lail salat alaihi al-malaikatu hatta yusbiha wa iza wafaqa khamtuhu akhiral laili salat alaihil malaikatu hatta yumsiya. Beliau berkata, apabila pengkhatam Al-Quran bertepatan dengan awal malam, para malaikat mendoakannya sampai esok pagi. Artinya apabila orang mengkhatam Al-Quran pada awal malam atau setelah Isya atau Maghrib, maka malaikat akan mendoakannya sampai esok pagi. Dan apabila pengkhatamnya bertepatan dengan akhir malam, ia pun didoakan para malaikat sampai sore. Artinya apabila pengkhatam Al-Quran, beliau mengkhatam Al-Quran akhir malam, artinya subuh atau setelah subuh, maka para malaikat akan mendoakannya sampai sore hari menjelang malam. Maka hal yang demikian, kalau seandainya kita sanggup mengkhatam Al-Quran dalam satu malam atau satu hari atau siangnya hari, maka itu sangat hal yang bermanfaat. Artinya mengkhatam Al-Quran, kalau sahabat Nabi dengan para sahabat-sahabat yang lainnya, beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam satu malam, ada yang satu kali, ada yang dua kali, ada yang tiga kali. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, jangankan satu malam, kalau seandainya kita sanggup dalam satu bulan sekali, itu mantap. Sanggup dalam 2 bulan sekali, lebih mantap. Sanggup dalam 2 kali dalam sebulan, itu lebih mantap. Tapi jika engkau sanggup dalam satu hari, satu khatam, itu sangat besar pahalanya di hadapan Allah. Jika engkau sanggup, maka lakukanlah. Karena itu adalah suatu hal yang telah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat pada zaman dahulu. Dan sampai sekarang para penghafiz Al-Quran dan banyak mengkhatamkan Al-Quran. Baik, kita akan lanjut dengan pasal tentang memelihara pembacaan Al-Quran di waktu malam. Penghafal Al-Quran harus lebih banyak memperhatikan pembacaan Al-Quran di waktu malam dan sholat malam. Artinya sebagai penghafal Al-Quran, kita banyak menghafal Al-Quran di malam dan kita juga sholat malam. Karena di dalam Al-Quran, Ali Imran ayat 113 dan sampai 114. Bismillahirrahmanirrahim. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatsluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minu billahi wal yaumil akhiri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhau 'anil munkar wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas shalihin. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca Al-Quran, ayat-ayat Allah pada waktu di malam hari, sedangkan mereka bersujud. Artinya orang hafiz Al-Quran atau ahli Al-Quran, beliau membaca Al-Quran pada malam hari dan juga melakukan sholat malam atau sholat tahajud dan sholat-sholat lainnya. Tapi dia melakukan di waktu malam, waktu-waktu sahur. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan. Artinya orang itu beriman kepada Allah dan hari yang akhir. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar dan bersegera kepada mengerjakan berbagai kebajikan, dan mereka itulah orang-orang yang soleh. Artinya beliau juga mendakwahkan, melarang daripada yang mungkar dan memerintahkan daripada yang ma'ruf. Artinya mendakwahkan kepada orang-orang bagaimana cara berbuat kebaikan dan menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan mereka pun berbuat kebajikan yang lainnya. Artinya sesuatu yang diperintahkan Allah
hal-hal yang lainnya, dan mereka termasuk orang yang soleh. Jika seandainya kesempatan itu ada pada diri kita, atau kita harus melakukan hal yang demikian, karena kesempatan sebelum kita meninggal, lakukan hal-hal yang kebajikan. Artinya melakukan membaca Al-Quran, mengkhatam Al-Quran pada malam hari, serta melakukan sholat tahajud dan sholat malam lainnya. Dan di siang hari kita berdakwah, menyuruh daripada yang mungkar dan menyuruh daripada yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar, dan melakukan kebajikan lainnya. Dan Allah memasukkan kita dalam golongan orang yang soleh. Maka insya Allah jika Allah memasukkan kita dalam golongan orang soleh, kita akan mendapatkan sebuah kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya disebutkan dalam hadis lain dan kitab sahih bahwa Nabi SAW bersabda, "Ya Abdullah, la takun misla fulanin kana yaqumul laila summa tarakahu." Hai Abdullah, jangan engkau seperti si fulan. Ia dulu mengerjakan sholat malam kemudian meninggalkannya. Artinya dengan pesan ini Nabi memerintahkan kepada Abdullah bin Umar, lakukanlah sholat malam dengan rutin, artinya istiqomah. Jangan engkau melakukan sholat malam setelah itu besok tidak, setelah itu kau lakukan, setelah itu tidak. Artinya bukan itu tidak boleh, artinya jika kita sanggup melakukan sholat malam itu dengan istiqomah terus menerus tanpa meninggalkan satu malam pun, itu alangkah lebih baiknya, kata Rasulullah. Seandainya kita belum sanggup melakukan satu kali, besok meninggalkannya, besok lagi melakukan, itu juga baik. Artinya yang lebih sempurna adalah melakukan setiap malam tanpa meninggalkannya. Dilanjutkan, diriwayatkan dari Tibrani lainnya dari Sahal bin Sa'ad. Rasulullah SAW bersabda, "Syahrul mu'minin qiyamul lail." Artinya kemuliaan orang mukmin itu adalah sholat malam. Artinya pesan Nabi, salah satu ketika kita ingin mencapai sebuah kemuliaan, baik kemuliaan di dunia maupun kemuliaan akhirat, maka kita harus melakukan sholat malam. Artinya sholat di malam hari, karena sholat di malam hari adalah mendatangkan kekhusyukan. Dan itu adalah satu kemuliaan dan kesempatan yang diberikan Allah bagi orang-orang yang betul taat dan menyembah Allah. Artinya pesan Nabi ini adalah kita mencari kemuliaan di hadapan Allah dan di hadapan Rasul, baik di dunia maupun akhirat, dengan cara syaraful qiyamul lail, syaraful mu'minin qiyamul lail. Artinya kemuliaan orang mukmin itu adalah pada sholat malam. Sangat mulia Allah letakkan pada posisi sholat malam ini, sehingga Rasul mengatakan orang mukmin, kemuliaan orang mukmin itu terletak di sholat malam, maka lakukanlah. Di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu rabbukum kulla lailatin illa sama'id dunya hina yumdi syatrul lail fayaqulu ahal mida'in fa'astajibu lahu." Tuhanmu turun setiap malam ke langit dunia ketika lewat separuh malam. Kemudian dia berkata, apakah ada yang berdoa supaya aku kabulkan doanya? Artinya Allah turun pada malam hari ke langit dunia ketika Allah itu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka niscaya akan kuperkenankan. Artinya salah satu doa waktu yang mustajab itu terdapat pada malam, sepertiga malam atau seperempatnya malam, atau lewat dari jam 1 ke bawah. Maka itu salah satu ketika kita ingin berhajat kepada Allah, maka lakukanlah dengan sholat malam dan di waktu malam. Maka insya Allah dengan sabda Rasulullah, Allah akan kabulkan doa.